Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda sekalian berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema kuasa perkataan, membangun atau menghancurkan. Renungan ini kita mulai saja dengan berita yang dibagikan di berbagai tayangan YouTube. Berita mengenai tragedi seorang mahasiswa di Bali yang mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan diri dari lantai 4 gedung. Dan ini mengguncang hati kita semua. Yang lebih memilukan, penyebab tragedi ini adalah perundungan atau bullying yang dialaminya. Bahkan setelah kejadian tersebut, masih ada orang-orang yang dengan kejam melanjutkan ejekan dengan mengatakan, mengapa tidak loncat dari lantai yang lebih tinggi? Sungguh mengerikan bagaimana kata-kata dapat menjadi senjata mematikan yang menghancurkan jiwa seseorang. Peristiwa tragis ini mengingatkan kita sebagai orang percaya akan tanggung jawab besar yang kita miliki atas setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Alkitab dengan tegas mengajarkan tentang kuasa luar biasa yang terkandung dalam lidah manusia. Amsal 18 ayat 21 mengatakan dengan jelas, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat ini bukan sekedar peribahasa, tetapi kebenaran rohani yang nyata. Perkataan kita memiliki kuasa untuk memberi kehidupan atau mendatangkan kematian secara harafiah maupun kiasan. Dalam kasus mahasiswa di Bali tersebut, kata-kata yang penuh kekerasan dan hinaan telah menjadi kematian baginya. Ejekan, cercaan, dan perundungan yang terus-menerus akhirnya merampas harapan dan keinginan untuk hidup dari seorang anak muda yang seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Yakobus 3 ayat 5 dan 6 menggambarkan dengan gamblang. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api yang dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, suatu dunia kejahatan. Lidah berkuasa di antara anggota-anggota tubuh kita. Dia menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan dia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Perundungan atau bullying adalah bentuk kekerasan verbal dan psikologis yang bertentangan dengan karakter Kristus. Ketika kita merendahkan, mengejek, atau mempermalukan orang lain, kita sedang melanggar perintah kasih yang paling fundamental dalam iman Kristen. Efesus 4 ayat 29 dengan tegas memerintahkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perhatikan dengan seksama apa yang Tuhan firmankan. Jangan ada perkataan kotor. Bukan kurangi, bukan sesekali boleh, tetapi jangan sama sekali. Dan yang lebih penting lagi, kita diperintahkan untuk menggunakan perkataan yang membangun. Namun yang lebih berbahaya lagi adalah mereka yang ikut-ikutan melakukan perundungan. Mereka yang mungkin awalnya tidak berniat jahat, tetapi karena ikut arus atau takut menjadi sasaran berikutnya, mereka turut mentertawakan, menyebarkan ejekan, atau
diam saja ketika melihat orang lain dirudung. Dalam Amsal 17 ayat 5 tertulis, siapa mencemoohkan orang miskin, menghina penciptanya, siapa bersuka cita karena bencana, tidak akan luput dari hukuman. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil bukan hanya untuk menghindari perkataan yang jahat, tetapi secara aktif menggunakan perkataan-perkataan kita untuk membangun, untuk menghibur, dan menguatkan orang lain. Kolose 4 ayat 6 mengingatkan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih karunia. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Perhatikanlah kata senantiasa. Bukan sesekali, bukan ketika sedang mood baik, tetapi senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 11 mendorong kita, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah seperti yang memang kamu lakukan. Kita dipanggil untuk saling membangun, saling menguatkan, dan saling mengangkat. Bayangkan jika mahasiswa di Bali itu alih-alih menerima ejekan dan perundungan, ia menerima kata-kata penguatan. Kamu berharga. Kamu punya masa depan yang cerah. Kami peduli padamu. Kamu tidak sendirian. Kalau kata-kata yang diucapkan kepada mahasiswa yang meninggal tadi, mungkin tragedi itu tidak akan pernah terjadi. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita dalam Matius 12, 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh orang harus dipertanggungjawabkan, bahkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini bukan ancaman kosong. Setiap perkataan kita, baik yang kita ucapkan langsung, yang kita ketik di media sosial, atau yang kita bisikan dalam gosip, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Mari kita bertekad hari ini untuk menjadi agen perubahan. Berhentilah dari perundungan, berhentilah dari gosip, dan mulailah menggunakan lidah kita sebagai instrumen kasih karunia Tuhan. Ucapkan kata-kata yang membangun, ucapkan kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Jadilah orang yang membawa kehidupan, bukan kematian melalui perkataan kita. Amsal 15 ayat 4 menyimpulkan dengan indah, lidah lemah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Pilihan ada di tangan Anda dan saya. Apakah kita akan menjadi pohon kehidupan? Pohon kehidupan yang memberikan kesegaran dan kehidupan, atau menjadi sumber luka yang menghancurkan jiwa? Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu memilih kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk firman yang mengingatkan bahwa lidah dan perkataan hendaknya dipakai untuk membangun sesama yang kami temui. Ampuni dosa-dosa kami ketika kami mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepadamu. Bapa, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit atau dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dengan menyembuhkan yang sakit dan beri kemenangan mereka yang dalam pencobaan. Allah Bapa, kiranya Engkau mau mengabulkan doa ini yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.